Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, kun seperti berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi prediksi soal SKD CPNS tahun 2023 karena sebagaimana informasi beredar bahwa kita ketahui bersama CPNS kembali akan digelar tahun 2023 ini dan sudah beredar pula informasinya kalau pelaksanaannya itu akan dilangsungkan pada bulan September ini katanya kawan-kawan ya. Jadi untuk itu mari kita gunakan waktu yang ada ini, waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak baca, untuk memperbanyak latihan gitu ya, biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saat membaca juga kawan-kawan agar tidak sembarangan karena apa yang kita baca itu menentukan apa yang akan kita ketahui gitu ya. Maksudnya begini kawan-kawan ya, jadi jangan sampai kita bacanya asal baca. Kalau untuk persiapan kita menghadapi seleksi CPNS tahun 23 ini, tentunya apa yang kita baca harus sesuai dengan kisi-kisi soal yang beredar ya, kisi-kisi soal CPNS ya. Sebetulnya untuk tahun 23 ini belum ditentukan, tapi tidak ada salahnya kita berkaca dari tahun sebelumnya, baik itu dari kisi-kisinya maupun dari FR yang beredar di alam jagat maraya ini. Dan pada pertemuan kelima, alhamdulillah sudah bisa masuk ke part 4 ya, dimana pada pertemuan semua sebelumnya di part 1 sudah bagikan itu soal terkait TKP, tes keberuntungan pribadi gitu ya, untuk indikator jejaring kerja, karena ada untuk beberapa jenis soal ini SKD ini kawan-kawan ada TIU, TKP, TWK dengan berbagai indikator gitu. Waktu itu untuk part 1 TKP-nya itu untuk jejaring kerja. Karena nanti harapannya biar nanti ASN yang terseleksi nanti akan memiliki jiwa sejaring kerja, jiwa kolaborasinya, jadi jangan individualis gitu kan. Kemudian di part 2 nya mungkin sudah berbagi dengan wawasan kebangsaan untuk materi bela negara waktu itu. Dan pada part 3 mungkin sudah berbagi TIU, tes identitas umumnya, untuk materi deret, kemudian sinonim, antonim, kemudian juga ada apalagi di sana analogi dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan yang keempat ini SKD TIU-nya khusus untuk penalaran analitik ya, karena untuk TIU, penalaran di TIU itu salah satu jenis soalnya adalah penalaran analitik ya. Penalaran analitik kayak gimana? Kayak soal ini Toni, Tono, Tino dan Teno gitu ya. Itu dia. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silakan searching lagi part 1, part 2, part 3-nya gitu. Karena ini baru sudah masuk ke part 4, part analitik, biar nanti enak gitu belajarnya. Baik, untuk satu kita lanjut ke TKP gitu kan ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun masalahnya bidu-bidu butuh susu gitu ya. Selalu ada masalah yang semuanya sebaik pes solution berapa? Iya betul, beres-beres gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecabar ya. 5 orang mahasiswa telah menempuh ujian semester. Nilai yang diperoleh Tino lebih tinggi daripada Tono. Teno mendapat nilai tertinggi, nilai Tono lebih tinggi daripada Tino. Ini harus perhatikan kawan-kawan ya, soal-soal kayak koma, titik gitu harus hati-hati. Ini soal penalaran titik. Tony mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino, tetapi lebih tinggi dibanding maksudnya ini, sorry salah ngetiknya. Siapa yang ngetik? Maki bersalah, Maki gitu ya. Dibanding Tono. Bagaimana urutan kelima mahasiswa ini bila diurutkan mulai dari yang kecil dari yang paling rendah dari yang kecil gitu maksudnya kawan-kawan. Nah, untuk menjawab soal kayak gini kawan-kawan, pertama tadi seperti yang kita sampaikan, kita harus perhatikan antara titik, koma, karena itu menentukan gitu ya, menentukan apa yang akan kita jawab nanti. Kemudian langkah berikutnya kita urutkan dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Contoh gini ya, 5 orang mahasiswa berarti ada 5 ya. Nilai yang diperoleh Tino lebih tinggi daripada Tono. Oh berarti Tino lebih tinggi, lebih besar daripada Tono itu kawan-kawan. Oke. Teno mendapatkan nilai tertinggi. Oh, berarti yang paling tinggi itu Teno. Berarti di sini si Teno paling depan. Paling besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu kesininya siapa. Nilai Tano lebih tinggi daripada Tino. Tano lebih tinggi daripada nilai Tano lebih tinggi daripada Tino. Oh, berarti si Tano ada di sini. Tano ada di sini. Tano ada di sini. Gitu. Lebih tinggi daripada Tino kan? Oke. Tetapi lebih kayak mana nih? Lebih tinggi daripada Tino. Oke, sudah ya. Tony, ada si Tony nih, mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Tino. Tony, tetapi lebih tinggi. Berarti si Tony itu adanya Tony mendapat nilai lebih rendah
dibandingkan Tino. Berarti ada di sini nih. Ada di setelahnya si Tino. Oke, si Tino ya, si Tony itu. Tony ada di sini. Tetapi lebih tinggi dibandingkan Tono. Oh, berarti sebelum Tono itu ada Tony gitu kawan-kawan. Ya, ketemu tuh ya. Jadi di sini baru sini Tono. Gitu. Jadi bisa dicoret nih, Bro. Nah, jadi ke atas ya. Gitu. Udah ketemu nih. Teno, Tono, Tano ya, Tano, sorry, Tano. Ini Tano ya, Tano. Kemudian lebih besar dari Tino. Oke, lebih besar dari siapa nih? Tony ya, Tani apa Tony? Tani, gak ada Tani gitu ya. Tani, sorry tulisannya jelek nih makanya ya. Tony, lalu ada Tono di sini. Nah, karena yang ditanyakan ini dari besar ke kecil kawan-kawan. Nah, karena yang ditanyakan harus dari yang paling rendah, otomatis si Tono dulu nih yang tulis ya. Jadi Tono, koma, lalu ke Tony, koma, itu kawan-kawan ya. Lalu Tino, koma, kawan-kawan, dan Tano. Ini Tano atau Teno ya? Tano gitu. Nah, ada nggak di option? Dari yang paling rendah gitu. Tono ada, Tony ada, Tino ada, Tano ada, lalu Teno. Nah, ini dia, lalu Teno. Jadi Teno yang paling ujung. Nah, di option itu ada 3 ya, yang ujungnya Teno. Berarti ini satu. Berarti yang ini wrong. Berarti ya jangan dipilih gitu cara cepatnya nanti. Ya. Kemudian setelah itu yang depannya Tony siapa? Yang depannya Tono siapa? Oh, ini bukan, wrong. Berarti ini wrong, ini wrong. Nah, tinggal tugas kita milih satu di antara 2, di antara ini dan ini, gitu ya. Tono, tapi kalau sudah tentu begini sih enak aja, langsung aja tinggal dipilih ya. Tono, Tony, Tino, Tano, dan Teno. Oh, udah. Jawaban yang buat itu yang adik. Begitu kan? Understand? Hidup, izin mantap. Jadi gitu kan ya, untuk untuk menjawab soal penalaran analitik itu kita bisa menggunakan tanda bantuan ini gitu ya, tanda bantuan lebih dari gitu, kurang dari itu. Kalau makai biasa seperti itu sih mengerjakan soalnya. Kalau kawan kan silahkan ya. Asal jangan ditanya, itu pasti nanti ketemu jawabannya kalau bisa menggunakan cara ini. Asal jangan ditanyanya siapa ayahnya Tony, Tono aja gitu. Kakak gitu bakal begitu. Gitu kan. Ada sin. Hidup, izin mantap. Kalau mantap next soalnya bercu. Di sini sudah selesai semua masalah, namun apapun masalahnya minum jauh dibutuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Ariel adiknya Aral gitu ya. Ariel adiknya Aral, berarti Aral dulu ya. Aral dulu, Aral. Lalu ke Arielan adiknya. Aral lebih tua daripada Ariel gitu ya. Oke. Arul kakaknya Ariel. Kak Arul itu kakaknya Ariel, Arul. Dan lebih muda dari Aral. Oh, berarti Arul di sini di tengah. Gitu. Baru ke Ariel. Nah, kayak tadi ya. Siapa yang paling muda? Yang paling muda ya Ariel berarti kan ya. Kalau nggak percaya tanya aja sama Mang Ariel gitu ya. Gitu kan ya. Ya udah ketemu nih Ariel. Jadi ini wrong. Ya, jadi jawabannya betul yang begitu kan Azin. Hidup, izin mantap. Bagaimana kalau pengerjaannya disamain misalkan Ariel adiknya Aral, boleh Ariel dulu boleh. Ariel adiknya Aral lebih kecil berarti dari Aral. Arul kakaknya Ariel. Arul kakaknya Ariel, boleh di sini Arul. Dan lebih muda dari Aral. Lebih muda berarti adiknya Aral ya, adiknya Aral. Berarti di sini tetap Arul. Yang paling muda siapa? Ariel tetap enak gitu juga. Mudah kan? Kan? Gitu. Understand? Hidup, it's mantap. Mantap next soal number 3. Di sini sudah selesai semua masalah, namun apa besar video dibutuh suruh gitu ya. Selalu happy masalah dengan semuanya sebaik peace solution. Berapa? Betul. Betul sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Tiga tim pendaki ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Oke. Ada 3 tim ya, timnya ada 3. Tapi masing-masing tim terdiri dari 3 orang juga. Jadi ada 3 tim. Tim misalkan tim apa ya? Tim buah, misalkan tim buah, timbal ya, timbal gitu, timbal mah makanan ya. Oke. Nah, ini terdiri dari 3 orang kawan-kawannya. Ini 3, ini 3 gitu. Ada aturannya ternyata.
A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti si A itu harus dengan D. A, D pasangannya ya. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. B itu nggak boleh dengan G atau C ya. B jadi nggak boleh dengan C gitu. C tidak boleh dipisahkan dengan I, E dan H. I dan E dan H harus ya nggak sorry salah ini ya, tuh kan harus hati-hati. Makanya C tidak boleh dipisahkan dengan I, H, C, I dan E, berarti C, I, E gitu kawan-kawan. C, I, C, I, E gitu ya. C, I, E, C, I, E ya. C, I dan nggak boleh dipisahkan dengan C. Juga I di sini harusnya C, I, E harusnya ya, tapi nggak apa-apa kalau nggak ada ya C, I, E nggak apa-apa lah. C, E gitu boleh lah. Dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Yang sama dengan B berarti di sini ada B, H itu ya. Jadi si B itu harus dengan H. Jadi B, H gitu. Jadi BH ya apa ya? HB gitu maksudnya. BH atau HB sama aja ya. B itu pokoknya harus H itu harus berada dalam tim yang sama dengan B. Bisa BH atau HB ya. Jadi BH atau HB boleh gitu juga. Kemudian sedangkan F harus dipisahkan dengan A. F itu harus dipisahkan dengan A. Asa F itu bebas. Kalau F itu pasangannya asa bisa aja dengan H dengan A gitu ya. Berarti F nggak boleh dengan A. Kalau nggak boleh dengan A maka nggak boleh dengan D. Kenapa? Karena A harus dengan D gitu. Kita cek di option. A dengan D ada boleh nggak? Ada nggak? Ada nih yang boleh. Berarti boleh nih. Atau kita pilih yang nggak bolehnya dulu. BG nih nggak boleh kan, BG ini wrong berarti nih, jangan dipilih BG. Lalu BC ada nggak BC di sini? Nggak ada ya. BC lalu BC, oke. B nggak boleh dengan G. Nah si G ada aturannya nggak dia. G tidak boleh satu tim dengan G atau C. B itu ya, B aja, B itu. Kemudian C tidak boleh dipisahkan dengan I dan E dan H harus berada. Oke. Sedangkan F dengan A berarti F nggak boleh dengan D. Oke, ada nggak F dengan D? Oh, berarti F kalau nggak boleh dengan A itu kan F nggak boleh dengan D. Berarti pilih yang F dengan D itu kan ada satu tim nih, berarti ini wrong, jangan dipilih nih. Kemudian mana lagi nih? ADI mana nih? D. Oke, ada lagi tinggal kita milih satu di antara dua nih. H. H itu justru harus tim dengan B. Benar, B dengan H boleh. Kemudian H itu dengan, ini jelas wrong ya, ini salah, ini wrong, dijelaskan tuh. B itu dengan H nih. H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Nah, ini juga wrong tuh kan nggak sama ya. Tinggal ini benar, tinggal milih ini dua nih, satu. Si C nggak boleh dengan CBH ya, CBH ada nggak CBH di sini? Nggak ada ya CB. Oke, aturannya tinggal milih ini berarti ya. C itu tidak boleh dipisahkan dengan I atau E. C nggak boleh dipisahkan dengan I atau E. Si C dengan I. Oh berarti yang ada satu ini. Ini kan C-nya CI, ini harus wajib kan CI atau CE. CGF, ini kan nggak ada I, ini wrong berarti. Udah jawabannya ketemu tuh yang mana? Yang A kawan-kawan tuh. Gitu, kan ya? Azin, hidup, izin tahu. Jadi jawaban betul yang A, gitu. Ya, oke. Kita cek coba. ADG berarti benar. ADG benar ya. Kemudian B dengan H kan harus satu tim nih. Berarti I-nya, kalau I itu nggak ada larangan ya. C tidak boleh dipisahkan dengan I dan atau E ya. Nggak apa-apa. Berarti C boleh dengan I juga di sini boleh lah. C atau E kan C-nya dengan E. F itu asal nggak boleh F itu dengan A sama dengan D. Nggak ada. Udah ketemu jawabannya ya. Oke lanjut number 4 ya. Di sini sudah semua salah, namun apa saja video table susul gitu ya, selalu lebih besar yang sebenarnya peace solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Misalnya kayak gini coba ya. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Oke. Lisa menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik.
Dina menyukai olahraga bola basket dan voli. Berdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah bla bla bla. Oke, berarti caranya kayak gini nih. Boleh buat lagi lah. Lisa menyukai olahraga voli, suka sama dengan voli, boleh. Tetapi tidak sama dengan atletik. Berarti suka bola kan, Lisa ya. Udah ketemu nih Lisa, boleh nih nanti. Jadi nanti boleh dipilih. Nah, kemudian Dina menyukai olahraga bola basket dan voli. Dina menyukai voli suka juga basket gitu ya. Perdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Si Perdi jangan dipilih karena berarti Perdi gak suka voli. Perdi nggak suka voli, jangan dipilih nanti. Sedangkan mana lagi nih? Susi menyukai olahraga tanpa bola. Susi juga sama. Susi no volley berarti tanpa bola kan? No volley, volley gak suka. Kemudian sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Berarti Gino itu menyukai olahraga dengan bola. Berarti Gino itu suka volley juga suka basket. Nah pertanyaannya, mereka yang menyukai olahraga volley ketemu nih Lisa, Dina, dan Gino. Lisa, Dina, Gino, Dina ya nggak ada ya. Ini berarti nggak ada. Lisa ada lagi nih. Kemudian Dina, Pardi nggak, jangan dipilih nih. Pardi, Susi nggak pilih. Ini kan udah ketemu tadi ya. Kemudian Susi, Perdi, siapa lagi yang nggak, jangan dipilih itu. Perdi, si Gina tadi apa? Gina mana keterangan Gina nih, mana nih Gina? Ada Gina nggak? Sedangkan Gina nggak ada Gina ya. Kalau nggak ada Gina berarti salah, yang ada Ginanya nih, wrong ya. Oke, Dina menyukai Gina, nggak ada Gina, berarti ini wrong kawan-kawan. Ya udah ketemu jawabannya. Dino, Susi, ini Susi ada Susi wrong. Oh ini yang salah nulis kayaknya nih ya. Jadi di sini Dino bukan Dina. Dina maksudnya ini ya, salah yang ngetik. Dina, Gina, Gino ini bukan Gina ya, nggak ada Gino lagi. Gino ini sorry, ini salah ngetik nih kayaknya ya, diketukar nih. Dina antara sama Gino gitu, ketukar lagi kali ya. Sama Lisa ketemu, ini berarti jawabannya yang A gitu kan ya. Ini cuma hanya salah ngetik aja. Siapa yang ngetik? Amang Aril, berarti salah Amang Aril gitu kan ya. Jadi Dina harusnya ya, kemudian Lisa dan juga Gino gitu kawan-kawan, karena Gino suka voli dan basket. Yang jangan, jadi kuncinya di sini mencari siapa yang salah aja. Susi jangan dipilih. Kenapa? Karena dia nggak suka di Susi itu tuh. Susi olahraga tanpa bola, berarti Susi jangan. Pardi bukan Pardi lagi, Perdi ya di sini ya tadi. Tuh salahnya ngetik, berarti ini memang benar kesalahan ada pada yang ngetik gitu ya. Bukan cuma udah jawaban ya. Mana Perdi tadi nih? Dina menyukai Perdi, menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti jangan pilih Perdi. Udah, Susi lagi jangan dipilih. Udah ketemu yang A. Jadi banyak gitu kan. Jadi cara cepatnya boleh dipilih siapa yang tidak sukanya gitu. Jadi si Susi jangan dipilih, wrong. Yang ada Susinya berarti di wrong. Yang ada Perdinya wrong. Yang ada Susinya wrong. Jadi ketemu deh. Begitu kan? Understand? Hidup. It's top. Jadi gak harus buat sama dengan ini, boleh lah gitu. Next, number 5. Di sini sudah segini semua salah, namun apapun salah berbeda. Botol sesuatu gitu ya, selalu sering cuma bias solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini cenderung ya. X lebih tua dari N, berarti X lebih tua dari N, berarti boleh kayak gitu. X lebih dari N. E lebih muda dari A, E lebih muda dari A, berarti A lebih dari E gitu caranya ya. Dan T lebih muda dari N, T lebih muda dari N, jadi NT gitu ya. N dulu baru T, jadi NT ya. X lebih muda dari E, X lebih muda dari X, X lebih muda, X lebih muda dari E, X lebih muda dari X, berarti X lebih muda dari E, berarti E dulu, baru ke X, gitu. N lebih tua dari T, N lebih tua dari T kan udah tadi ya. Dan T lebih muda dari N, nah ini sama. Jadi ini ketemu nih, T lebih muda dari N, berarti N dulu. N lebih tua dari T, ini sama dengan ini, sama ini hanya jebakan Batman gitu kan dia. Maka yang termuda adalah siapa gitu kan. Oke. E kan lebih besar dari N ya. Berarti E kan lebih besar dari N ya. Berarti X dulu nih. E
lebih besar dari X, berarti X lebih besar dari N kan, N itu lebih besar dari T. Kemudian A lebih besar dari E, berarti A dulu di sini, A lebih besar dari E. Gitu A. Oke, yang belum ketulis siapa nih? 1, 2, A, E, X, N, T. Sudah ya? N besar dari T. Yang termudah ketemu nih. A lebih tua kan? E lebih mudah dari A. E lebih mudah dari A kan? Tapi si E itu lebih X lebih mudah dari E, X lebih mudah dari E gitu. N lebih tua dari T. Udah ketemu nih. Ini dia yang paling mudah itu ya, si T gitu. Kalau nggak percaya tanya aja sama T gitu kan ya. Jadi jawaban yang A ini wrong. Jadi kalau begitu jawabannya berarti yang B, begitu kan Arzen, hidup jadi mantap. Oke kan barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam saat ini oleh Magi dalam kesempatan ini untuk soal pengenalan analitiknya sebagai pemanasan aja dulu lah ya ini ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu memungkinkan dan kalau mau view-nya banyak gitu ya, kita akan semakin bersemangat lagi dalam berbagi soal-soal yang lebih hot lagi untuk pengenalan analitiknya kepada kawan-kawan semua. Untuk itu kawan-kawan, ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan untuk menghadapi soal SKD CPNS tahun 2023 ini yang akan digelar selama beberapa hari ke depannya. Kurang lebih kita tinggal menghitung hari lah kawan-kawan, apabila kita gunakan waktu yang ada ini untuk memperbanyak baca atau memperbanyak doa, tentu ini nanti akan memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ingat kawan-kawan, jadi bukan hanya usaha saja yang kita misalkan, tapi doa juga harus kita maksimalkan. Jadi antara usaha dan doa itu harus diseimbangkan, karena judul lagu juga kan perjuangan dan doa, begitu kan ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Sinus spesial berkat.